Manchester United telah setuju untuk mengeluarkan mahar 74 juta pounds untuk merekrut striker RB Leipzig Benjamin Sesko pada bursa transfer musim panas 2025. Pada Jumat 8 Agustus 2025 dini hari, jurnalis pakar transfer Fabrizio Romano membuat unggahan Sesko dan sang agen, Elvis Basanovic, berada di pesawat penerbangan ke Manchester. Ini foto pertama Sesko sejak menjadi pemain baru Manchester United, klub yang dia inginkan. Tulis Fabrizio Romano mengenai foto Sesko dan agennya di pesawat. Dia akan tiba malam ini, Kamis malam waktu Inggris, pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak pada Jumat dan pengumuman resmi pada Sabtu. Lanjut keterangan tersebut. Benjamin Sesko, penyerang Slovenia berusia 22 tahun itu sebenarnya juga diincar Newcastle United. Namun, MU berhasil memenangi persaingan ini. Benjamin Sesko punya rekor apik bersama RB Leipzig, yang mencetak 39 gol dalam 87 penampilan untuk klub Jerman RB Leipzig. Setan Merah juga bisa mengumpulkan 50 juta pound sterling atau 1,09 triliun dengan menjual pemain sayap Argentina Leandro Garnacho. Dia telah diberitahu dapat meninggalkan Old Trafford musim panas ini dan Chelsea tertarik merekrutnya. Di tempat lain, striker muda Manchester United Rasmus Højlund dilaporkan ingin hengkang dari Old Trafford pada musim panas ini dengan klub raksasa Serie A AC Milan dikabarkan memulai pembicaraan untuk mendatangkannya dengan harga miring. Menurut laporan dari Football Italia, keinginan Rasmus Højlund untuk kembali ke Italia makin menguat meski sebelumnya ia sempat menyatakan ingin bertahan di Manchester. Højlund masih memiliki sisa kontrak 3 tahun dari total 5 tahun yang ia tanda tangani saat pertama datang ke MU. Biaya awal transfernya sebesar 64 juta pounds membuat nilai buku sang pemain diperkirakan sekitar 45 juta pounds saat ini. Namun, dengan MU berencana mendatangkan striker baru musim panas ini termasuk bersaing dengan Newcastle United untuk mendapatkan Benjamin Sesko dan RB Leipzig, masa depan Højlund makin tidak pasti. Meski sempat digadang-gadang sebagai penyerang masa depan MU, pemain Denmark berusia 22 tahun itu hanya mencetak 4 gol di Premier League musim lalu dengan total 26 gol dari 95 pertandingan di sebuah kompetisi sejak bergabung. Catatan ini membuat manajemen klub mempertimbangkan untuk melakukan perubahan di lini depan, terlebih setelah mereka telah menghabiskan lebih dari 130 juta pounds untuk mendatangkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Namun, laporan terbaru menyebut bahwa AC Milan, yang saat ini hanya memiliki Santiago Gimenez sebagai striker senior, telah membuka negosiasi dengan Manchester United untuk memboyong Højlund kembali ke Serie A. AC Milan sedang mencari sosok penyerang tambahan untuk memperkuat skuad mereka musim depan. Raksasa sepak bola Inggris, Manchester United tampaknya selangkah lagi mendapatkan striker muda asal Slovenia milik RB Leipzig, Benjamin Sesko. Jika kesepakatan benar-benar terwujud, satu pertanyaan yang cukup menarik untuk disorot adalah nomor punggung berapa yang akan dikenakan oleh Sesko di Manchester. Sejak awal karirnya bersama FC Liverpool, Sesko sempat mengenakan nomor 21. Namun saat naik ke tim utama Salzburg, dia berganti mengenakan nomor 30. Ketika dia pindah ke Leipzig, nomor itu tetap dipertahankan meski ada opsi lebih populer. Hal ini menunjukkan adanya keterikatan emosional antara sang striker dan angka tersebut. Namun, di Manchester United, nomor 30 telah lebih dulu diambil oleh Diego Leon, pemain muda asal Paraguay yang baru didatangkan musim panas ini dari Cerro Porteño. Dengan tidak adanya rencana untuk meminjamkan Leon, kemungkinan besar Sesko harus melupakan nomor favoritnya. Beberapa nomor lain seperti 14, 20, 27, 28, dan 29 disebut sebagai pilihan yang lebih realistis. Sementara itu, nomor 9 yang identik dengan striker utama telah dimiliki oleh Højlund dan nomor 11 yang Sesko gunakan di timnas Slovenia juga masih menjadi milik Ziyechki. Namun, opsi lain bisa terbuka apabila beberapa pemain hengkang. Ada potensi Malaysia 12, Alejandro Garnacho 17, dan Anthony 21 meninggalkan klub membuka jalan bagi Sesko untuk memilih di antara nomor-nomor tersebut. Sementara itu, klub Premier League Manchester United dikabarkan tertarik mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton usai sukses membujuk Benjamin Sesko. Ambisi klub untuk kembali bersaing di papan atas Premier League tampak jelas dari strategi rekrutmen agresif ini. Meski begitu, United belum berniat berhenti sampai di situ. Pemain asal Kamerun itu merupakan rekan senegara Andre Onana dan tampil cukup menonjol sejak didatangkan Brighton dari Lille. Baleba kini masuk radar utama pelatih Ruben Amorim untuk memperkuat lini tengah. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengungkapkan lewat akun X bahwa MU sudah mulai melakukan pendekatan. Manchester United menghubungi kubu Carlos Baleba minggu ini untuk mendapatkan informasi mengenai situasi sang pemain. Kabar terbaru mengenai masa depan Anthony mulai mencuat. Manchester United dikabarkan menaikkan harga jual sang pemain sayap setelah menjadi target Al Nassr. Menurut laporan UL Sport,
MU berusaha memanfaatkan situasi ini. Mereka dikabarkan telah menaikkan harga jual Anthony di bursa transfer musim panas ini. Laporan itu menyebutkan bahwa Al Nassr telah melakukan kontak dengan Manchester United terkait transfer Anthony. Klub asal Arab Saudi tersebut dikabarkan sangat serius ingin memboyong sang pemain. Mereka bahkan siap mengeluarkannya secara permanen sesuai keinginan MU. Situasi ini membuat setan merah semakin terbuka melepas Anthony ke Al Nassr. Namun, mereka juga berusaha memaksimalkan keuntungan dari negosiasi ini. Melihat keseriusan Al Nassr, MU dikabarkan memutuskan untuk menaikkan harga jual Anthony. Awalnya, setan merah bersedia melepas Anthony dengan harga sekitar 40 juta euro. Namun, untuk Al Nassr, mereka mencoba menaikkan bandrol menjadi 50 juta euro. MU menilai Al Nassr memiliki kemampuan finansial yang kuat, sehingga kenaikan harga tersebut dianggap tidak akan menjadi masalah bagi klub kaya raya asal Arab Saudi itu. Sementara itu, Alejandro Garnacho dikabarkan siap meninggalkan Manchester United dan menyebut tawaran dari rival langsung mereka, Chelsea, setelah tidak lagi masuk dalam rencana pelatih baru Ruben Amorim. Menurut laporan jurnalis Ben Jacobs, Garnacho memprioritaskan untuk tetap bermain di Premier League dan bersedia menerima pendekatan dari Chelsea. Klub asal London Barat itu memang dikenal aktif memburu talenta muda berbakat, dan Garnacho dianggap sebagai sosok yang sesuai dengan filosofi tersebut. Keinginan Garnacho untuk tetap di Inggris menjadi keuntungan besar bagi Chelsea. Bahkan, menurut Ben Jacobs, bukan tidak mungkin The Blues juga akan mengamankan tanda tangan Xavi Simons dari RB Leipzig seiring ambisi klub membentuk lini serang yang lebih eksplosif. Gianluigi Donnarumma, kiper utama PSG, kini menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dengan sisa kontrak 1 tahun dan tanpa kesepakatan baru, peluang untuk pindah ke klub lain semakin terbuka. Situasi ini diperparah dengan rencana PSG untuk merekrut Lucas Cavalier dari Lille yang berpotensi menggusur posisi Donnarumma. Meski sebelumnya, ia menyatakan komitmennya untuk tetap di PSG. Kini, beberapa klub besar Eropa termasuk Manchester United mulai melirik kiper asal Italia ini. Manchester United di bawah arah manajer Ruben Amorim mempertimbangkan Donnarumma sebagai opsi untuk bersaing dengan Andre Onana. Jika PSG bersedia melepas Donnarumma dengan harga di bawah 50 juta pound sterling, United bisa segera mengajukan penawaran resmi. Manchester United menjadi salah satu klub yang paling serius mempertimbangkan untuk merekrut Donnarumma. Manajer Ruben Amorim melihatnya sebagai opsi yang dapat meningkatkan kualitas waktu. Jika PSG bersedia melepasnya dengan harga yang wajar, United bisa segera mengajukan penawaran. Agen Donnarumma menyatakan bahwa mereka masih merasa nyaman di PSG, namun tidak menutup peluang untuk pindah. Raiola menegaskan mereka akan terus menjaga situasi dan peluang yang ada. Dengan banyaknya klub yang tertarik, masa depan Donnarumma akan menjadi salah satu cerita menarik di bursa transfer mendatang. Di tempat lain, di tengah situasi transfer MU terkini, muncul opsi yang jauh lebih murah tetapi penuh tanda tanya, Dusan Vlahovic. Juventus menurunkan harga pemain Serbia itu dari menjadi hanya sekitar 768 miliar, jauh di bawah harga pembelian 1,4 triliun 3 tahun lalu. Performa Vlahovic menurun sejak musim panas 2022. Dan kedatangan Randal Kolo dari PSG membuatnya hanya tampil 7 kali sebagai starter musim ini. Ruben Amorim membawa filosofi sepak bola yang menuntut striker tajam di kotak penalti, dan taktik itu bisa cocok untuk Vlahovic. Dua pemain baru, Mbeumo dan Cunha, disebut akan lebih sering mengirim bola ke arah berbahaya. Jika Vlahovic bisa menemukan kembali ketajamannya di depan gawang, dia berpotensi menjadi striker yang memberikan efek seperti Victor Gyökeres di Sporting dulu. Taruhan ini jelas beresiko, tetapi justru resiko itulah yang membuat harganya kini terjangkau. Dengan latar belakang statistik yang pernah impresif dan gaya main yang pas dengan taktik Amorim, Vlahovic bisa saja menjadi transfer kejutan yang mengubah arah perjalanan United di musim mendatang.